Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, sebenarnya saya kepengen membuatkan edukasi tentang jimat lulang kebunando karena banyaknya request saudaraku, karena saudara-saudara kita yang awam juga pengen tahu edukasinya tentang jimat lulang lando. Namun barangnya saudaraku, karena berhubung barangnya itu yang punya abah saya bilang ke beliaunya itu belum diizinkan, jadi saya belum bisa untuk membuatkan edukasi tentang jimat lulang kebulandohnya. Tapi nanti insya Allah kalau ada waktu yang pas saudaraku ya, kalau abah sudah mengizinkan, insya Allah akan saya buatkan edukasinya. Tapi untuk sekarang ini saudaraku ya, ini saya buatkan edukasi tentang Badar Pelosani saja, karena kalau di Pati Jawa Tengah itu melegendanya Badar Pelosani itu ada sangkut pautnya sama lulang landoh. Nanti buat kedepannya saja saudaraku, itu akan saya bikinkan edukasinya. Ini saudaraku, ada Badar Pelosani koleksi saya, dan ini saudaraku kebetulan antik sekali karena ada bekas pijitan tangannya. Ini bolak-balik seperti ini saudaraku perwujudannya, antik karena ini koleksi saya. Dan yang satu ini saudaraku, motifnya juga sangat antik sekali. Ini barang-barang koleksi simpanan saya. Begini saudaraku ya, dulu kalau Badar Pelosani di daerah Pati itu melegenda itu di era Syekh Jangkung, era Mataram. Itu dulu asal mulanya yang punya itu Den Danang saudaraku. Den Danang itu adiknya Bupati Pati, dan Den Danang itu memang suka berguru dulunya. Ini saya akan sedikit cerita biar saudara-saudara kita yang awam juga tahu dan jelas. Den Danang itu di samping orangnya punya kemampuan lebih, orangnya juga memang tampan rupawan saudaraku. Sampai-sampai iparnya sendiri, istri Bupati Pati itu dulunya sampai suka sama Den Danang karena melihat wajah tampan rupawannya itu tadi. Namun Den Danangnya itu tidak mau saudaraku, dan akhirnya istrinya itu mengadu sama suaminya, mengada-ada bahwa Den Danang itu suka sama iparnya itu tadi. Dan Den Danang waktu itu dipanggil sama kakaknya, ditanyai, namun Den Danang itu bilang apa adanya. Dan kakaknya marah, akhirnya Den Danang itu diusir saudaraku.
dari Kabupaten Pati, beliaunya tidak boleh tinggal di daerah Pati. Tapi sebelum Den Danang itu pergi dari Kabupaten Pati, saudaraku, dia itu bikin pengeram-eram atau keanehan yang sangat luar biasa. Karena Den Danang itu menjala itu di alun-alun Pati itu. Dan yang terjadi itu baju iparnya yang dipakai itu hilang, saudaraku. Jadi iparnya itu tidak pakai busana sama sekali atau tidak pakai baju sama sekali, hilang setelah Den Danang itu menjala di alun-alun itu. Tahu-tahu bajunya kesangkut di jala itu tadi. Dan akhirnya bupati itu bingung. Kenapa kok istrinya tahu-tahu itu tidak pakai busana. Dan setelah itu terjadi keramaian itu tadi, saudaraku, di alun-alun. Bahwa Den Danang itu menjala di alun-alun. Akhirnya kakaknya itu saking marahnya diusir lagi. Akhirnya Den Danang itu ke Gua Pati Ayam. Beliau tinggal di sana, saudaraku, karena tidak boleh di Pati itu tadi. Dan beliau di sana itu menjadi raja lelembut, karena Den Danang punya kemampuan khusus. Tapi sebelum Den Danang itu pergi, saudaraku, pas marah di depan alun-alun itu akhirnya terjadi itu tadi pertengkaran yang sangat hebat. Akhirnya kakak yang marah itu Den Danang ditusuk sama keris sifat kandel Kabupaten Pati itu tidak mempan. Kakaknya tambah marah dan akhirnya Den Danang itu diusir lagi itu tadi, pergi ke Gua Pati Ayam. Namun semenjak kepergian Den Danang, saudaraku, karena sesepuh di Pati waktu itu Syekh Jangkung, akhirnya dinasihati sama Syekh Jangkung itu, dan bupatinya itu menyesal, saudaraku, setelah tahu sebenarnya yang terjadi. Karena ternyata istrinya sendiri itu tadi yang mengada-ada, yang mengaku-ngaku bahwa Den Danang itu suka. Dan akhirnya Syekh Jangkung dimintai tolong, disuruh cari Den Danang, dan akhirnya ketemu, saudaraku. Sebelum dia kembali lagi ke Pati, Den Danang itu menyerahkan pulau saninya itu ke Syekh Jangkung. Karena yang bisa membawa atau yang bisa diamanati itu tadi cuma Syekh Jangkung, karena Badar Pulusane itu istilahnya barangnya tidak sembarang, jadi beliaunya juga berhati-hati. Dan semenjak Pulau Sani itu dibawa sama Syekh Jangkung, saudaraku, Syekh Jangkung itu dapat petunjuk bahwa Pulau Sani itu disuruh dibikin pusaka, dan akhirnya terjadilah perwujudan keris jangkung, saudaraku. Makanya keris jangkung kalau di era Syekh Jangkung itu yang dari Badar Pulusane atau bahan Pulusane itu cuma Syekh Jangkung yang punya, saudaraku. Kerisnya juga istimewa, super bagus, super top. Dan kalau ditanya apa sangkutan antara Badar Pulusane dan Lulang Kebulando, setelah Syekh Jangkung itu wafat, saudaraku, meninggal, benda-benda bertuah itu kan ke anak-anak Syekh Jangkung.
Dan Lulang Landoh sendiri itu jadi rebutan para siluman, para lelembut, karena siluman alas roban itu masih dendam sama si Syekh Jangkung, saudaraku, karena dulu pernah Panglima siluman alas roban itu pernah dikalahkan. Dan akhirnya dendam, karena jin itu sifatnya kan bisa sakit namun tidak bisa mati, saudaraku. Akhirnya dicuri Lulang Kebu Landoh itu di pendopo Kabupaten Pati itu hilang. Dibawa jin alas roban. Dan akhirnya dicari lagi sama si momok itu, saudaraku. Namun jin itu semakin kuat, saudaraku, karena punya andalan Lulang Kebu Landoh itu tadi. Dan akhirnya bisa dikembalikan lagi Lulang Kebu Landoh itu di Kabupaten Pati. Seperti itu, saudaraku. Itu tadi ya, saudaraku, ya, sejarahnya kurang lebihnya seperti itu setahu saya. Namun kalau Badar Pelosani, saudaraku, orang-orang dahulu itu memang sudah hebat sebenarnya. Karena Badar Pelosani sendiri itu masuk pakem keilmuan, ilmu-ilmu Jawen, ilmu-ilmu kasepuan itu dia tercantum di situ. Itu yang ada cuma besi kuning, besi Pelosani. Namun kalau di pakem keris itu juga tercantum, saudaraku, karena dibikin pamor keris supaya keris itu menjadi keris yang hebat atau keris yang ampuh bahasanya. Seperti itu. Maka dari itu, saudaraku, ya, kita sebagai anak muda, kita wajib melestarikan budaya leluhur kita. Kita jangan pernah malu untuk menguri-uri budaya, saudaraku, karena dengan budaya kita bisa maju dan jadi bangsa yang kuat. Karena dengan budaya kita juga saling menghormati, welas asih ke sesama saudara-saudara kita. Seperti itu, saudaraku, ya. Nanti edukasinya buat Lulang Landoh kalau sudah ada waktu yang pas, insya Allah akan saya buatkan edukasinya. Cukup sekian dulu ya, saudaraku. Salam rahayu-rahayu. Salam hormat saya, Gus Edi.